kami menyampaikan ada beberapa hal. Kenapa ini sampai kok bertubi-tubi membuat laporan, tidak hanya ternyata di awal hanya yang punya akun Ratu Entok, lanjut ke Nora Aritona. Ternyata sekarang secara keorganisasian bahkan seakan-akan bahwa kita tidak menyukai salah satu agama atau kumpulan apologet yang mereka maksud dengan adanya laporan yang atas nama pemilik akun Zuma atau Bang Zuma atau sahabat Bang Zuma. Itu yang pertama, ya, yang mana tindakannya pada saat melakukan pembakaran, meludahi dan juga mengolok-olok salah satu isi Alkitab dan termasuk bagian dari simbol keagamaan kita, merpati yang merupakan Roh Kudus. Dan juga laporan kepada yang pemilik akun Uni Rifa, ya, dan juga mereka salah satu juga di bagian organisasi tersebut, ya, di mana dalam videonya pada saat waktu melakukan pembelaan, seakan-akan melakukan pembelaan kepada Ratu Entok dan juga apologet yang lainnya yang mencemooh, yang menista diduga terhadap isi Alkitab, ya, menafsirkan sendiri, bahkan mengatakan mengenai penafsiran Tritunggal, Trinitas, ya, di mana dalam konsep ketuhanan yang beragama Kristen Katolik, ya, dan juga kita mengatakan bahwa Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan itu disamakan dengan alat kelamin laki-laki. Ya, maaf kata itu ada namanya yang mereka tafsirkan adalah 2 biji dan 1 batang, dan itu sangat menyakiti hati kita. Tidak hanya secara personal, tapi juga agama Kristen Katolik terkhususnya, ya. Dan kita tidak akan melakukan, membiarkan seperti itu. Kenapa? Karena masih tetap melakukan live lagi dan lagi membahas dan menista isi Alkitab dan juga konsep ketuhanan Kristen terkhususnya dan juga Katolik. Kalau itu yang terbaru tanggal 21 itu sangat dilema juga untuk membuat laporan, ya, bahkan sampai 4-5 jam di SPKT. Kenapa? Karena harus merunutkan pasal yang dimaksud, ya. Dan sebelumnya juga kita sudah membuat laporan atas nama akun Nora Aritonang. Kalau yang Nora Aritonang, dia menafsirkan salah satu ayat Alkitab, ya, juga mengatakan bahwa Yesus itu adalah binatang, ya. Dan tidak pernah kita biarkan. Bahkan hari ini saya dan juga kawan-kawan yang membuat laporan dari HBB dan juga teman organisasi lainnya memantau semuanya. Bahkan sudah diperiksa tadi penambahan informasi. Bahkan ini ada Ratu Entok kita sudah mengetahui dan sudah terpublish. Itu yang bisa saya sampaikan selaku salah satu pelapor dalam perihal ini. Terima kasih. Daripada Bhinneka Tunggal Ika, dan ini saya sendiri, saya pribadi dan seluruh kita yang beragama Kristen, saya selaku mewakili, darah saya mendidih mendengarkan hal ini, dan ini sangat kita tidak terima secara akhlak, secara akal sehat, dan juga secara pemikiran-pemikiran yang berpekerti. Ini sudah tidak bisa kita tolerir. Manusia-manusia seperti ini harus segera ditindak lanjuti, dan kami meminta kepada Bapak Prabowo selaku Presiden yang terpilih dan juga selaku Bapak Kapolda yang ada di Sumatera Utara segera untuk menindak dan segera menangkap akun TikTok atas nama Nora Situmorang, Nora Aritonang, dan akun TikTok atas nama ini sudah diketahui oleh umum. Seharusnya ini tidak perlu berlama-lama untuk ditindak, karena pengetahuan kita seluruhnya ini sudah viral, ini sudah diketahui oleh semua masyarakat. Seharusnya ini sudah boleh ditangkap tanpa prosedural, tanpa mekanisme yang ada di kepolisian. Jadi Kapolda segera mungkin menangkap yang sudah meresahkan, yang sudah menghina dan menistakan agama seperti ini. Tidak boleh dipelihara di negeri ini, harus dimusnahkan segera mungkin. Ini kita bahaya, ini sangat bahaya.
Ini tidak boleh dibiarkan. Bang, nanya bang, perkembangan data itu sendiri sudah sampai mana bang? Ya, silakan. Ya, mengenai yang Ratu Entok kemarin tadi malam dan hari ini saya mewakili teman-teman sudah koordinasi bahwa itu akan dilakukan percepatan ini berkas kejaksaan. Yang namanya keributan di mana-mana. Nah, saya meminta kepada Bapak Kapolda dan juga Dir Cyber agar segera menangkap akun-akun TikTok yang sudah memecah belah dan sudah menistakan agama, khususnya agama Kristen. Dan kita selaku organisasi Poros Bangsa Batak tetap akan terus memantau dan tetap akan terus meminta agar hukum ditegakkan seadil-adilnya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan Pak Ustadz. Oke, terima kasih. Saya Ustadz Martono, saya dari Forum Kebinekaan Indonesia Bersatu. Jadi di sini saya khawatir apabila hal ini dianggap sepele, laporan-laporan yang sudah dibuat oleh rekan-rekan terhadap para penista agama seperti Nora Aritonang serta Bang Zuma ya mungkin kebaikan. Itulah inti dari agama, tidak boleh diperdebatkan masalah keyakinan, masalah ketuhanan, itu pribadi masing-masing. Jadi saya berharap sekali lagi kepada pihak kepolisian, terutama kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara untuk terus menindaklanjuti laporan tersebut agar tidak ada terjadi kerusuhan-kerusuhan di Kota Medan yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Oke, cukup ya. Nanti LB-nya ada di sini, mungkin ada yang perlu dibaca. Izin bertanya Pak, pertanyaan kita ini sudah ada beberapa LB yang sudah masuk ke Sumatera Utara. Terkait ini kan butuh proses Pak. Ya. Sementara masyarakat termasuk netizen berganda masyarakat sebenarnya sudah sah. Nah, dengan adanya Bapak sudah memilih membuat laporan kepada kepolisian, apakah kasus ini akan tetap dikawal atau mungkin ada upaya misalnya Nora Aritonang serta Bang Zuma ya mungkin apabila itu tidak ditindaklanjuti maka saya akan khawatir akan terjadi Ambon di kedua nanti di Kota Medan ini. Itu yang saya khawatirkan. Jadi sehingga saya berharap kepada pihak kepolisian untuk terus menindaklanjuti laporan-laporan yang sudah ada segera ditindaklanjuti agar tidak ada lagi orang-orang atau oknum yang menjelek-jelekan agama. Sementara saya sendiri, saya beragama Islam. Di dalam agama Islam sendiri itu dilarang untuk menjelek-jelekan agama. Itu sudah diatur. Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Artinya apa? Kita tidak boleh menjelek-jelekan, mencampuri urusan agama orang lain. Kita urus saja agama kita urus saja keyakinan kita terapkan dalam perbuatan sehari-hari dengan kebaikan. Karena semua agama itu sama mengajarkan perhatian atau prioritas di dalam sistem peradilan pidana saat ini khususnya di Sumatera Utara ya Bang ya. Jadi mohon untuk teman-teman kita mengkawal sama-sama dan kami pastikan kami mengkawal benar-benar termasuk penyerahan berkas sampai dengan berkas tahap 2 agar secepatnya dilakukan di muka persidangan begitu. Oke. Cukup ya? Cukup. Ya, selamat sore ya teman-teman. Konferensi persnya sudah selesai dan sejauh ini sudah ada Yesus adalah penis. Penisnya. Ya. Karena dia beda dia. Beda ya, oke. Saya tuh mengikuti apa? Bible. Jadi hakikatnya apa itu?
Hakikatnya Mereka adalah tiga kemaluan tidak gitu. terpisahkan. Mereka tidak terpisahkan bertiga. Satu mereka. Itu laki-laki satu kelamin atau tiga kelamin. Satu kelamin, tapi ada tiga entitas di situ yang berbeda. Buah bijinya dua, penisnya satu. Tiga dalam satu kesatuan. Tiga dalam kesatuan. Itu tiga. Ada tiga loh guys. Satu penisnya, dua bijinya, tapi mereka satu kelamin. Itu. Jelas? Sudah fair ya. Dengan Clear kan? Ya udah, ya nggak apa-apa. Nah teman-teman, itulah dia cuplikan video Ustazah Uni Rifa kepada Yesus Kristus dan Tritunggal. Untuk Ustazah Uni Rifa ini menyamakan Tritunggal seperti buah pelir Allah Bapa dan Roh Kudus. Buah pelirnya, sedangkan Yesus Kristus adalah penisnya, ungkapnya. Rifa mengatakan, saya mengikuti Bible. Ya, kemudian penanya itu bertanya kepada Uni Rifa, hakikatnya apa? Lalu Uni Rifa menjawab, mereka tiga tidak terpisah. Mereka tidak terpisah, mereka satu. Itu laki-laki satu kelamin atau tiga kelamin? Ungkapnya, satu kelamin tetapi ada tiga identitas. Dua buah bijinya dan satu penisnya. Ustazah Uni Rifa menegaskan, ada tiga loh guys. Satu penisnya dan dua bijinya. Mereka satu dalam kesatuan. Lalu si penanya tersebut kepada Ustazah Uni Rifa dengan nada yang mengolok-olok dan mengejek Tuhan Yesus Kristus dan Tritunggal, saudara. Ya oke, ya udah. Yang penting saya udah dapat jawaban ya. Bahwa Uni menjelaskan Saya Trinitas dengan mengumpamakan. sangat luar biasa. Saya mengumpamakan Trinitas dengan buah pelir. Betul. Ya, Saya akui itu. Jadi Roh Kudus dan itu biji, Bapak biji. Iya. Yesus adalah penis. Penisnya. Ya. Karena dia beda dia. Beda ya, oke. Saya tuh Hakikatnya mengikuti apa? Bible. Jadi hakikatnya apa itu? Hakikatnya Mereka adalah tiga kemaluan tidak gitu. terpisahkan. Mereka tidak terpisahkan bertiga. Satu mereka. Itu laki-laki satu kelamin atau tiga kelamin. Satu kelamin, tapi ada tiga entitas di situ yang berbeda. Buah bijinya dua, penisnya satu. Tiga dalam satu kesatuan. Tiga dalam kesatuan. Itu tiga. Ada tiga loh guys. Satu penisnya, dua bijinya, tapi mereka satu kelamin. Itu. Jelas? sudah fair ya. Dengan Clear kan? Ya udah, ya nggak apa-apa. Ya oke, ya udah. Yang penting saya udah dapat jawaban ya. Bahwa Uni menjelaskan saya Trinitas dengan mengumpamakan. sangat luar biasa. Saya mengumpamakan Trinitas dengan buah pelir. Betul. Ya, Saya akui itu. Jadi Roh Kudus dan itu biji, Bapak biji. Iya. Yesus adalah penis. Penisnya. Ya. Karena dia beda dia. Beda ya, oke. Saya tuh Hakikatnya mengikuti apa? Bible. Jadi hakikatnya apa itu? Hakikatnya Mereka adalah tiga kemaluan tidak gitu. terpisahkan. Mereka tidak terpisahkan bertiga. Satu mereka. Itu laki-laki satu kelamin atau tiga kelamin. Satu kelamin, tapi ada tiga entitas di situ yang berbeda. Buah bijinya dua, penisnya satu. Tiga dalam satu kesatuan. Tiga dalam kesatuan. Itu tiga. Ada tiga loh guys. Satu penisnya, dua bijinya, tapi mereka satu kelamin. Itu. Jelas? sudah fair ya. Dengan Clear kan? Ya udah, ya nggak apa-apa. Itulah yang disampaikan oleh Uni Rifa terhadap Yesus Kristus yang mengejek, mengolok-olok. Dia mengatakan tiga loh guys, satu penisnya dan dua bijinya, mereka satu dalam kesatuan. Nah ini sungguh sangat keterlaluan seorang yang beragama Islam yang menghina, melecehkan Tritunggal dan Yesus Kristus di media sosial. Tapi sampai sekarang polisi tidak pernah menciduk wanita atau ustazah ini. Ya, saudara, apa yang saya sampaikan di sini? Yang pertama, Ustazah Uni Rifa adalah seorang penistaan agama kelas kakap. Saudara, tidak perlu dibuat laporan kepada kepolisian. Polisi harus menangkap, mengadili dan memenjarakan wanita ini. Ia menyamakan sesembahan agama Kristen dengan buah pelir dan Allah kelamin laki-laki. Ini sungguh sangat biadab ya perlakuan wanita ini yang mengaku seorang pendakwah dan bahkan mengaku seorang ustazah, mengaku sebagai seorang yang beragama, tetapi tingkah lakunya dan sikapnya terhadap agama lain sungguh sangat keterlaluan, saudara.
Nah, yang pertama. Yang kedua, Ustazah Uni Rifa ini mengatakan saya mengikuti Bible. Nah, teman-teman yang mengikuti Bible dengan pola pikiran yang kurang ajar itu, ia berpikir dan menyamakan Allah Bapa dan Roh Kudus sebuah pelir. Sedangkan Yesus Kristus yang menyamakan sebagai alat kelamin laki-laki yaitu penis. Pola pikir yang kurang ajar itu seolah-olah orang Kristen memahami Tritunggal seperti yang dia pikirkan. Orang Kristen tidak memikirkan dan tidak memahami seperti yang dipahami oleh manusia yang kurang ajar ini. Tidak sama. Lagian Alkitab dan Tritunggal adalah doktrin dan pemahaman dan iman orang lain. Lalu apa kapasitas Anda sebagai agama lain? Sementara Anda tidak meyakini dan mengimani Tritunggal sebagai sesembahan Anda. Lalu balagu Anda mengutak-atik gatuk sesembahan orang lain. Ini satu bentuk penistaan kelas kakap terhadap kekristenan. Dan ini wajib dan harus diproses secara hukum dan ditangkap, diadili dan dipenjara. Ini wanita yang otaknya otak mesum, otaknya otak jorok. Kalau otak kamu otak mesum, Uni Rifa, dengarkan saya. Kalau otakmu otak mesum, yang kamu pikirkan tiap hari adalah kelamin laki-laki, jangan sematkan kepada sesembahan saya, kepada Tuhan saya. Otakmu yang tidak bermoral itu, ya, tidak cocok. Tuhan saya yang saya sembah adalah Tritunggal, Tuhan Maha Kudus, Tuhan Maha Kasih. Memang Ustazah Uni Rifa ini adalah otaknya adalah otak mesum. Saudara, ini sungguh sangat menyedihkan perempuan ini. Ya, bebas menafsirkan dan liar doktrin agama lain. Bagaimana kalau disematkan di dalam nabi junjungan Anda? Kata-kata seperti itu. Pasti Anda mempelopori yang seakidah denganmu dan menghasut dan terus turun ke lapangan dan demo, saudara. Anda tidak paham iman kekristenan dan doktrin kekristenan, bahkan Bible Anda tidak paham. Karena Anda tidak paham, seharusnya Anda tutup mulut dan jangan buka mulut. Karena itu bukan ranah Anda. Anda memasuki kamar orang lain. Anda menjelaskan Tritunggal tidak sama dengan penjelasan dan pemahaman orang Kristen. Tidak sama. Sehingga pada akhirnya Anda ngawur ngelantur dan ngalur ngidul dan menista sesembahan agama lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kamu mau bahas Alkitab atau Bible dengan baik, Anda harus percaya Yesus Kristus. Anda harus percaya Yesus Kristus dulu. Kalau tidak, Anda tidak memahami dan mengerti sama sekali. Oleh karenanya Anda percaya Yesus Kristus dulu supaya Anda mengerti dengan baik. Sepanjang kau tidak percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, Anda jungkir balik belajar Alkitab, Anda tidak mungkin bisa memahaminya. Engkau terus menghujat karena Anda tidak diberikan pengertian yang benar oleh Allah Roh Kudus. Dan saya tahu Anda tadi berkata Anda mengikuti Bible dan belajar Bible. Anda belajar Bible dan mengikuti Bible dengan tujuan mencari-cari kesalahan dan menista agama kekristenan. Ya. Oleh karenanya sekali lagi saya serukan kepada pihak kepolisian supaya Ustazah Uni Rifa ini segera diciduk dan ditangkap, diadili dan dipenjara. Karena Ustazah ini ya seorang penista agama kelas kakap, khususnya agama Kristen. Nah teman-teman, kalau seorang ustazah saja sudah suka menghujat, menghina, melecehkan sesembahan agama lain, apalagi jemaatnya lebih parah lagi. Karena ajaran yang dia sampaikan terhadap jemaatnya, tentu jemaatnya menerima dan menyimak, memahami seperti yang dia pahami. Syukur-syukur kalau jemaatnya memiliki pemahaman dan pemikiran yang jelas dan berpikir secara mendalam, luas, maka tidak gampang terprovokasi dengan ajaran manusia yang satu ini. Oleh karenanya, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Viralkan video ini, kiranya secepatnya Uni Rifa Ustazah ini ditangkap dan diproses, diadili dan dipenjarakan. Kiranya video ini menjadi informasi bagi pihak Polri untuk bergerak
cepat dan bertindak secara tegas terhadap penistaan agama. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.